Halo guys, selamat malam. So kali ini di malam ini karena aku istirahatnya cepet, jadi udah beres-beres semuanya. Lagi ada waktu kosong dan aku juga lagi dapat ide karena tiba-tiba tuh aku ingat temenku tuh nanya, temen sesama au pair nanya ke aku, gimana sih caranya kamu itu bisa deket sama anak-anaknya si GF. Jadi di video kali ini aku mau nyeritain trikku untuk bisa deket sama anak-anaknya keluarga angkatku di Jerman. So, tonton terus ya videonya. Ya, jadi ada beberapa trik sih yang biasanya aku gunakan gitu ya. Yang pertama-tama tuh karena memang aku jadi bibi, terus aku juga banyak ponaan dan aku juga banyak pengalaman dekat sama anak-anak karena dari dulu tuh aku udah ngasuh anak kayak misalnya karena aku di Indonesia, aku kan banyak keluarga angkat dan keluarga angkat tuh pasti ada anaknya, jadi aku jaga. Jadi secara otomatis gitu, secara tidak langsung aku tuh kayak yang pengalamanku dari Indonesia aku bawa ke Jerman. Jadi trik yang pertama, satu, bersabar selama transisi. Maksudnya gini, kalian pertama datang, kalian tuh kan orang baru gitu ya. Kalau misalnya kalian mau jadi au pair kan yang pertama kan cuma halo, ibin bulan, kenalan yang ala kadarnya yang formal gitu. Si anak cuma hai bulan kan cuma gitu doang gitu. Jadi mereka itu belum bisa deket sama kita gitu loh. Jadi pas kalian datang, hari pertama datang, itu langsung hai, aku Bulan. Itu sesuai pengalaman aku datang. Terus apa ini mah kalian kenalan. Terus ingat, jangan langsung ayo main sama aku, jangan kayak gitu. Gitu. Jadi kalian tuh harus bersabar. Jadi kalian tuh nunggu ada momennya untuk kalian tuh ngambil alih anaknya. Kalau misalnya satu, kalian lihat anaknya lagi nempel banget tuh sama mama bapaknya, jangan dipanggil, biarin aja. Dan kalau kamu masih ada jam kerja gitu, maksudnya kamu tuh ngambil alih yang lain aja gitu. Contohnya kayak kamu house help, beres-beres apa, ngeberesin kamar anak gitu. Jadi secara otomatis anaknya itu mikir bahwa kamu tuh tidak mengganggu quality time-nya anaknya sama si keluarganya, sama bokapnya gitu, sama keluarga itu. Jadi kamu bener-bener harus bersabar. Itu bukan seminggu 2 minggu, kamu bisa itu sampai sebulan. Kalau aku itu sebulan baru anak-anaknya itu mau bermain sama aku, mau manggil namaku, Bulan come here, Bulan datang ke sini, Bulan Bulan Bulan. Itu aku bersabar selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu juga aku pelajari karakteristik anak-anaknya gitu. Anak yang pertama sama anak yang kedua, karena yang adik kan masih kecil, masih udah cuma klik-klik aja udah bisa ketawa. Jadi anak yang pertama tuh yang paling susah banget. Jadi kalian tuh harus selama masa transisi itu kalian harus belajar karakteristiknya anak itu gimana. Jadi dia tuh mau main apa, dia tuh sukanya apa. Jadi secara nggak langsung kamu tuh masuk ke dunianya si anak itu. Itu masa 1 bulanku ya. Kemudian yang kedua itu bangun hubungan yang sehat. Maksudnya gini, kalau misalnya waktu kamu bangun pagi gitu ya, bangun pagi gitu, Guten Abend lagi, Guten Morgen, kamu ngucapin selamat pagi, kamu nanya, kamu tadi malam ngimpi apa, gitu. Terus kamu juga misalnya kalau anaknya lagi pulang sekolah gitu, halo Yuli, gimana kabarmu? Terus kamu tadi di sekolah ngapain aja? Pokoknya kamu tuh nanya kegiatan anak-anaknya yang di sekolah tadi, yang di kindergarten itu kayak gimana gitu. Itu hubungan yang sehat. Jadi kamu tuh jangan langsung cepet, tapi pelan-pelan. Halo, guten morgen, tadi kamu mimpi apa? Kamu ada mimpi nggak? Coba cerita gitu ya. Terus kalau aku yang selanjutnya tuh ungkapkan perasaanmu gitu. Jadi setelah 1 bulan, 2 bulan, udah anaknya udah mulai oke, mulai pelan-pelan dekat ke aku. Terus misalnya lagi duduk ya, lagi bermain, terus nyantai, terus bilang, Yuli is liberty gitu, bilang
aku tuh suka sama kamu gitu. Terus jadi anggap aku tuh your Dinah Schwester gitu, kayak kakakmu gitu. Pokoknya ungkapin perasaanmu deh gitu sama anaknya. Terus aku di sini tuh au pair, jadi kamu ngejelasin ke anaknya tuh kayak pelan, aku tuh au pair di sini. Terus kalau misalnya kalau kamu mau butuh apa-apa, kamu bisa minta tolong aku. Misalnya ya contoh kecil kayak misalnya minta minum, kan ich bin dus cuma gitu, bulan ich bin dus gitu, kamu bisa minta tolong ke aku gitu. Jadi yang sesimpel-simpel itu aja sih, gitu ngumpakin perasaannya. Terus yang keempat, yang selanjutnya sih, itu bangun rutinitas itu bersama anaknya GF. Contohnya kayak gini, kayak misalnya kamu tuh harus ada ide gitu loh. Namanya anak kecil itu kan mereka pengetahuannya, rasa ingin tahunya kan gede banget. Itu dan juga yang jadi masalah kosakata bahasa Jermanmu gitu. Jadi kalau misalnya gini, pagi hari ya misalnya nggak sekolah, pagi hari kamu nyiapin sarapan, habis itu kamu nanya ke dia, kamu nggak bisa langsung nentuin kamu mau gambar gitu ya, kamu harus nanya ke dia, kamu mau apa, mau main apa, aku nemenin. Misalnya kamu mau gambar gitu, atau kamu mau main apa, monster, atau kamu main dinosaurus gitu. Jadi kamu tuh harus ada ide gitu supaya anaknya itu nggak bosen seharian sama kamu gitu. Jangan cuma rutinitas itu doang gitu, kayak misalnya rutinitas dia sama mamanya gitu. Contohnya biasanya kan menggambar anaknya, tapi ada lagi, Yuli ayo kita menggambar, contohnya gitu, gambar kita potong, kita bikin kreativitas pakai karton, pakai ini gitu. Jadi sebelum kamu ngajak ke anak, kamu tuh bisa cari ide tuh lewat YouTube, kan banyak tuh yang pakai karton dan lain sebagainya. Itu aku ngelakuin sendiri dan anaknya itu sampai sekarang sumkruk, alhamdulillah itu nempel banget sama aku, tiga-tiganya tuh nempel banget sama aku. Terus kalau misalnya ngedeketin anak juga kayak gini, misalnya ya anaknya tuh lagi serius banget main, misalnya kamu sama dia udah deket tapi anaknya tuh lagi serius banget main, jangan kamu ganggu. Itu poin pentingnya tuh, jangan kamu ganggu. Kalau kamu ganggu dia tuh kayak, ih oh man Wulan gitu, kayak itu jengkel banget gitu. Jadi jangan. Jadi kalau misalnya dia lagi main, lagi serius main, kamu tuh deketin dia pelan-pelan, terus kamu nanya, "Brauchst du mir helfen?" gitu. Kamu butuh bantuanku nggak gitu. Kalau dia bilang nein atau bilang Wulan geh weg gitu. Jadi kamu bukan geh weg, kamu Wulan pergi tuh kamu langsung jalan turun ngelakuin apa tuh, jangan. Kamu tuh duduk agak jauh sama dia, tapi kamu juga main apa yang dia main. Kayak misalnya dia bikin kayak bangun atau balok gitu ya, kamu tuh bangun juga gitu. Jadi secara otomatis kamu tuh nggak ganggu dia, tapi kamu nemenin dia gitu. Jadi lama-lama kok dia mikir gini, hah kok bangun, maksudnya kita bangunnya sama-sama tapi kenapa punyamu lebih bagus kan gitu. Secara tidak langsung dia bilang gini, Wulan spielen wir zusammen gitu, ayo main sama-sama yuk gitu. Gitu sih Indonesianya. Jadi selama 8 bulan di Jerman ini aku ngumpulin anak-anak itu gitu, ngumpulin pengalaman soal anak-anak itu kayak gitu. Jadi jangan langsung bilang anaknya apa nggak nempel sama aku dan lain sebagainya. Jangan. Kamu berapa bulan baru deket sama mereka, kamu ngapain aja sama mereka gitu kalau mereka nggak bisa deket sama kamu gitu. Jadi kamu tuh terus kalau misalnya main sama kamu tuh bener-bener harus ada ide baru gitu, ide baru untuk memain sama mereka. Jangan cuma monoton itu doang gitu. Biasanya kan kayak ke Speelplaats itu kayak tempat permainan itu ya, nggak setiap hari lah, 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu kan, ada banyak macem gitu. Jadi kamu aja gitu supaya anaknya nggak bosan. Menurut aku triknya sampai sini aja. Pokoknya aku bikin video ini sesuai pengalaman aku selama 8 bulan di Jerman dan jagain anaknya keluarga angkat aku. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Ciao.